Coach Fraser selalu di sini. Di video ini saya akan bahas inilah hubungan antara Kuzan dengan Kurohige, serta seberapa kuatkah Kuzan ini di dunia One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Saya pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa join di membership channel Devil Nomi. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu karakter menarik ya, dan sebenarnya ini adalah karakter yang penting juga dan akan berperan sangat besar di masa depan. Ya, setidaknya itu menurut saya sih. Mungkin sebelum kita bahas hubungannya dengan Kurohige, kita akan bahas dulu nih sepak terjang dari Aokiji ini dan seberapa kuat sih dia saat ini. Oke, Aokiji atau Kuzan adalah admiral pertama yang ditunjukkan di dunia One Piece. Dikatakan bahwa Kuzan ini adalah salah satu orang terkuat juga di angkatan laut. Walaupun kita nanti melihat Asuinu ternyata sedikit lebih kuat dari Kuzan. Ya, tentu saja jika kita menghitung Garp ini. Ketika awal mula dia bertemu dengan kru topi jerami, dia sedang tertidur dalam keadaan berdiri. Dan ketika Robin, salah satu karakter yang paling tenang, dia pun langsung terjatuh melihat Aokiji ini. Ya, sebenarnya salah satu alasannya adalah pengalaman Robin pada waktu dulu. Padahal sebenarnya dulu ini Kuzan nolongin Robin ya, tapi di sini dia sampai sekaget itu. Mungkin salah satu alasannya adalah karena Kuzan yang sangat kuat. Tapi saat itu pun kita melihat dia memiliki kepribadian yang unik, kurang lebih sama seperti Monkey D. Garp. Sengoku bahkan merekomendasikan Kuzan untuk menjadi seorang fleet admiral. Itu pun untuk menggantikan dirinya, dan dikatakan angkatan laut banyak yang setuju dengan hal tersebut. Seorang ahli strategi hebat seperti Sengoku ini mempercayakan hal itu kepada Kuzan yang katanya pemalas. Yang berarti selain dari kekuatannya yang luar biasa, dia pun dapat dipercaya dalam hal apapun. Sebenarnya selain Smoker, Kuzan pun adalah salah satu karakter yang sudah percaya dari awal banget bahwa kru dari topi jerami ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya di masa depan. Ya, sebenarnya bahaya di sini masih suatu perspektif sih, tapi dalam artian pemerintahan dunia, jelas mereka ini adalah sangat berbahaya. Dan dari satu chapter itu saja, sebenarnya kita sudah tahu betul sisi Aokiji ini. Dia tahu kru mereka bakal jadi luar biasa di masa depan. Lalu dari pengontrolan buah iblisnya pun dia sangat luar biasa. Dia dapat membuat pedang hanya dari rumput saja. Dia pun dapat membekukan laut semudah itu serta monster lautnya juga, dan menghentikan tria monster kita di waktu yang bersamaan. Ya, mungkin karena di pre-time skip sih, alasan masuk akalnya konsep haki belum ada di sana. Jadi jelaslah tidak ada satupun yang bisa menyentuh Aokiji pada saat itu. Dia pun dapat membunuh Luffy dengan sangat mudah tentunya, namun dia tidak melakukan itu karena dia punya hutang katanya terhadap kakek Luffy ini alias Garp. Sejujurnya, kenapa dia mengikuti Garp banget, kita pun melihatnya di chapter 0. Kuzan ini sepertinya sangat ngefans sekali dengan Garp, mungkin kalian bisa lihat di perkataannya. Lalu di arc itu pun dia bisa meratakan seluruh kru Luffy, tapi dia sudah berjanji kepada Luffy untuk tidak menyentuh krunya yang lain. Jadi akhirnya dia tidak menyentuh sama sekali krunya yang lain. Dia pun sebenarnya sangat peduli terhadap Robin ini dan tidak melupakan korban alias temannya di insiden Ohara tersebut, yaitu salah satu penyandang nama D juga, Jaguar de Saulo. Jadi saya sangat yakin dia tidak berpihak sepenuhnya ke Kurohige, mungkin akan saya bahas setelah ini. Lalu kita ke perang Marineford. Di sini pun kita melihat peran Kuzan yang sangat-sangat masif sekali. Awal perang saja dimulai, dia sudah menghentikan serangan dari Shirohige yang menurut saya itu adalah serangan yang paling mengerikan loh. Dia membuat tsunami super besar di lautan. Terbayang jika serangan tersebut sampai ke Marineford, sudah cukup jelas sekali akan banyak orang yang langsung tumbang, terutama pengguna buah iblis. Ya, sebenarnya selain Aokiji, saya tidak bisa membayangkan ada orang lain yang bisa menghentikan serangan itu. Di Marineford pun kita melihat dia membekukan Our Savior, Raja Bajak Laut masa depan alias Lord the Buggy.
Lalu di pertarungannya dengan Luffy pun akhirnya Marco datang dan menendangnya. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat wajar, toh Marco juga seseorang yang sangat kuat sekali. Dia komandan pertama dari bajak laut Shirohige. Aokiji pun berhasil membekukan Shirohige, namun tentu saja tidak berhasil. Tidak lama setelah itu muncullah Jozu dan berhasil membuat Kuzan terluka di bibirnya. Ya, ini sebenarnya hanyalah serangan kejutan atau surprise attack saja, karena toh berikutnya kita pun melihat Jozu kalah telak dan kita pun melihat dia kehilangan sebelah tangannya. Jadi jelas itu adalah kemenangan mutlak dari Aokiji. Serta yang menarik juga adalah ketika es ini mati, Oda hanya melihatkan wajah dari dua angkatan laut, Garp dan Aokiji. Garp jelaslah karena dia ini adalah kakek dari es ini, tapi kenapa Aokiji pun ditunjukkan? Situ pun cukup terlihat dia kaget karena Asuinu melakukan sesuatu seperti itu dan ekspresinya sangatlah menarik dari Aokiji ini. Serta semua yang kita tahu pun akhirnya setelah itu di masa time skip dia bertarung dengan Akainu yang memakan waktu 10 hari hingga akhirnya dimenangkan oleh si Asuinu ini. Dimana saya sangat yakin pertarungan tersebut membuat Akainu terluka cukup parah sehingga dia tidak dapat membunuh Aokiji di tempat. Dampak dari pertarungan itu, kita pun melihat perubahan cuaca yang terjadi. Ini pun sebenarnya bisa kita anggap sebagai awakening dari kedua buah iblisnya. Ya, walaupun ini memang belum terkonfirmasi, tapi kita melihat bagaimana keadaan Pang Hazard yang satu pulaunya terbakar terus dan yang satunya beku selama itu. Ini sudah menjadi permanen. Kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan awakening dari buah iblisnya. Dan tidak lama setelah itu, kita mengetahui bahwa dia menjadi aliansi atau bagian dari bajak laut Kurohige. Dan lagi-lagi kita pun melihat keberadaan Kuzan setelah sekian lama adalah di Pang Hazard. Ketika di situ, Doflamingo yang akan membunuh Smoker langsung dihentikan hanya dengan kata-kata dan membeku secepat itu. Doflamingo yang bahkan dia mengejar Smoker, Luffy, Lau dan bahkan dia pun menyerang Fujitora. Di sini dia memilih untuk pergi saja. Jadi seberapa kuatkah Kuzan ini? Sejujurnya, jika dibandingkan dengan orang lain akan sangat sulit karena dulunya dia ini seorang admiral. Dan tidak ada perbandingan yang pas untuk membandingkan seorang Kuzan ini. Tapi saya cukup yakin levelnya tidaklah sesederhana admiral saja. Mungkin akan saya coba nilai berdasarkan beberapa sisi kali ya. Untuk buah iblis, jelas kemampuannya 10 dari 10. Saya sangat yakin dia sudah mengawakeningkan buah iblisnya juga. Lalu untuk haki, ya kurang lebih 8 dari skala 10 lah. Karena kita belum tahu apapun tentang hakinya sejauh ini. Ya tapi dia seorang admiral, setidaknya minimal cukup hebat lah dalam penggunaan hakinya. Karena kita belum melihat satupun admiral yang mempunyai haki yang sangat hebat. Lalu untuk kekuatan fisik, mungkin 9 dari skala 10. Dia pun dengan luka yang cukup parah yang terlihat di One Piece Z, dia masih dapat sehebat itu, jadi pastinya fisiknya pun sangatlah kuat. Lalu masalah kepintaran atau intelligence mungkin 8 dari skala 10. Walaupun dia ini pemalas, tapi dia ini orang yang cukup cerdas dan dapat berpikir cepat. Mengingat salah satunya dia tahu topi jerami akan berbahaya jauh sebelum Luffy ini melakukan apapun. Mungkin hanya setelah melawan krokodil sajalah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang masa depan dari Kuzan ini dan apa sih hubungannya dengan Kurohige. Sebenarnya banyak juga teori yang berkata bahwa dia ini akan mengkhianati Kurohige dan saya 100% setuju. Tapi di sini mungkin akan saya coba jelaskan alasan dari saya sendiri channel Devil Nomi. Pertama, pertemuannya dengan Smoker saja, di situ dia berkata bahwa katakan kepada Akainu tentang beberapa bahaya yang bisa saja terjadi. Di sini, dia kenapa harus memberitahu sesuatu kepada Akainu. Padahal Akainu ini adalah orang yang hampir membunuh Kuzan. Bukankah itu sesuatu yang sangat aneh? Yang berarti dia masih cukup peduli terhadap angkatan laut. Atau ada hal lain bahwa Kuzan ini mendapatkan misi dari Akainu ya? Ini bisa jadi topik menarik di video lain. Lalu dia pun di situ berkata, ketika saya tidak berada di angkatan laut, saya dapat melihat dunia ini dengan lebih luas. Atau saya masih bisa melakukan apapun bahkan ketika tidak ada di angkatan laut. Yang berarti dia masih menginginkannya untuk menolong angkatan laut ini. Jadi gimana cara untuk menolongnya? Dimana saya cukup yakin dia tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan seorang Kurohige atau si bangsa Teach.
Tapi mungkin dia akan merusak sistem komandan dari Kurohige ini. Lebih tepatnya merusak dari internalnya lah. Kenapa? Mungkin ini hanyalah ilmu cocoklogi S3 sih ya. Kita tahu kapten-kapten dari banyak Lord Kurohige disebut sebagai Ten Titanic Captain. Dan kekuatan Aokiji, ya benar, dia berhubungan dengan yang namanya S. Apakah Titanic dengan S ada hubungan? Ya tentu saja dong. Siapa coba yang tidak tahu tentang cerita dari Titanic? Jadi saya sangat yakin Aokiji ini akan menenggelamkan mereka, menenggelamkan dalam tanda kutip ya. Yaitu dia akan menenggelamkan dari dalam alias di internal bajak laut Kurohige. Entah apa yang akan dia lakukan, mungkin merusak sistem di dalamnya atau apapun, sebenarnya ini masih sangat sulit dibayangkan. Dimana saya sangat yakin itu ada hubungannya juga dengan yang namanya faksi Sword yang pernah saya bahas di video Sword ini. Dan peran Kuzan juga yang menerima misi langsung untuk hubungannya dengan Kurohige ini dari Garp yang saya bahas lengkap di video ini juga. Nah, jadi begitulah menurut saya tentang Kuzan ini dan apakah yang akan dia lakukan kepada bajak laut Kurohige. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi, buat kalian yang ingin mendapatkan badges yang keren, emoji yang lucu-lucu, serta nama kalian dipampang seperti di atas ini, kalian tinggal klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.